Mungkin nggak punya rumah baru di Summarecon Serpong, 4 kamar, harganya cuma 1 eman. Sepertinya ini pertama kalinya Summarecon mengeluarkan rumah dengan fungsi yang lengkap, 4 kamar, harganya cuma 1 eman. Tenang aja, bukan 1,8 atau 1,9an kok. Nah, sebelum kita ke rumahnya dan lihat rumahnya seperti apa, nih saya kasih lihat dulu ya. Ini kita lagi di clubhouse-nya di Baroni. Ini besar banget dan ini bisa Anda nikmati sebagai fasilitas kalau nanti tinggal di sini. Nah, sekarang kita langsung ke rumahnya aja ya. Oke, sebelum kita masuk ke rumahnya, nah kita lihat dari bagian depan dulu ya. Nah, ini fasadnya, Anda bisa lihat ya, fasadnya bagus banget. Dan ini warnanya kan warna-warni ya. Nah, warna ini bisa Anda request. Di sini ada carportnya dan juga ada tamannya. Kita sambil jalan masuk ya ke dalam. Sebelum kita masuk, di sini udah ada teras dan pintunya sudah pakai smart lock door. Oke. Wah, terasa luas rumahnya. Kenapa luas? Karena rumah ini satu dengan ruangan lainnya itu saling terkoneksi. Tadi di sini ada living room. Sebelah living room langsung ada dapurnya sebelah sini. Di belakang dapurnya itu ada service area. Atau misalkan Anda mau pakai untuk ruangan santai-santai duduk sore atau pagi boleh banget di sini. Nah, dan ada satu meja makan di sebelah sini. Dari sini kita ke ruangan kamar tidur bawah. Oke, kita masuk. Nah, ini dia kamarnya. Kamarnya ternyata lumayan besar ya. Ini ukurannya sekitar 3 x 3 meter. Jadi untuk kamar tamu ini besar banget. Di kamar ini, di kamar bawah ya, bisa digunakan untuk berbagai fungsi ruang sebenarnya. Pertama, di rumah contoh ini dijadikan ruangan kerja. Jadi kalau misalkan Anda masih WFA atau biasa kerja di rumah, misalkan Anda arsitek atau apa, bisa di sini. Yang kedua, untuk kamar tamu misalkan. Nah, untuk kamar tamu ini bisa Anda gunakan bahkan kasur yang queen size karena ini besar banget space-nya. Queen size masih muat, Anda taruh sini dan nanti bisa Anda taruh di sini lemari-lemari kayak biasa. Oke, sebelum kita naik ke atas, saya mau kasih lihat dulu nih di lantai satunya itu seluas apa sih dan kira-kira muat berapa orang sih di sini. Nah, oke, paling gampang, yaudah kita hitung aja. Ada berapa kursi di ruangan lantai satunya. Pertama, dari meja makan. Meja makannya ada 4. Di living room-nya, ya, kita geser ke sini, ke living room-nya itu, dia muat 1, 2, tambahin sini 1 ya, jadi 3, dan 1 di sini juga masih bisa, jadi ada 4, jadi 8 orang. Ditambah, kalau misalkan tadi di service areanya, itu Anda gunakan untuk duduk-duduk santai, bisa 2 kursi. Berarti di lantai satunya itu bisa muat 10 orang tanpa perlu sempit-sempitan. Dan masih punya banyak space yang bisa Anda bergerak dengan sangat fleksibel. Oke, kita udah beres nih review lantai satunya. Nah, di lantai 2 nanti kita akan lihat ada 2 kamar yang dimana satu kamarnya itu lebarnya selebar rumahnya. Penasaran kan? Langsung aja kita lihat ke atas. Oke, sekarang kita sudah di lantai 2-nya. Di lantai 2 ini ada 2 kamar tidur di sebelah sini yang pertama dan ini yang kedua. Dan juga ada 1 kamar mandi di sebelah sini dan juga ada 1 ruangan multifungsi di sebelah sini. Kita bahas yang sebelah sini dulu ya. Nah, di ruangan ini bisa Anda peruntukkan untuk misalnya ingin buat ruang kerja sendiri di sini, bisa di sini. Nanti Anda buat meja, nanti kursinya itu yang bisa dimasukkan gitu. Jadi kalau Anda lagi nggak pakai, bisa Anda rapihin. Atau buat tempat anak Anda belajar, bisa nggak di sini? Yes, bisa juga. Jadi bisa Anda pantau juga dari kamar kalau mereka pas lagi belajar. Nah, itu yang di sebelah sini. Nah, berikutnya kita akan explore di kamar yang pertama, yaitu kamar anaknya. Kamarnya lega dan lucu ya. Kenapa kamarnya saya bilang lega? Gini, ini paling gampang ngukurnya ya.
Nih, biar Anda kebayang. Sebentar, saya geser dulu ke sini. Nah, di sini ini kan udah masuk kasur ukuran yang single tapi yang sekitar 140 cm. Ini masih ada space lumayan lega di sini, lumayan besar. Kalau ini dijadikan kasur yang queen size, ini juga masih muat. Makanya saya bilang lega karena muat kasur bahkan queen size. Dan di sini nih jarak ya 2 orang lah, dua orang lewat itu kalau Anda belum sadar, rumah-rumah zaman sekarang bahkan master bedroomnya itu banyak yang cuma space-nya tuh segini, muat 1 orang lewat. Nah ini di kamar anaknya aja bisa muat 2. Jadi ini spesifikasi kamar anak yang lega banget. Dan ini kalau Anda belum sadar ya, kalau Anda belum sadar, ini lemarinya tuh besar sekali loh. Nih, saya kasih lihat tuh ke dalamnya lega banget. Jadi ini tuh aslinya lebih lebar lagi, lebih luas lagi ruangannya. Setelah ini kita akan ke kamar mandinya dulu sebelum kita masuk ke master bedroomnya. Oke, sekarang kita masuk ke kamar mandinya ya. Nah, kamar mandi di sebelah sini. Nah, di sini kamar mandinya cukup besar dan terkoneksi langsung dengan kamar utamanya. Ini saya masuk langsung lewat sini ya. Nah, kita sudah di master bedroomnya. Ini lebarnya itu 6 meter atau selebar dengan rumahnya. Kalau Anda belum tahu ini selebar apa, nih saya kasih contoh nih. Ini kan tadi Anda di bagian tempat tidurnya. Nah, di sini kan ada lemari yang besar-besar ya. Nih, di sini besar-besar. Nih kita lihat. Aslinya itu masih panjang loh ke sana. Tuh. Masih sekitar setengah meter. Jadi, Anda bayangin lemarinya nggak ada. Berarti makin lebar lagi nggak? Iya, semakin lebar lagi. Dan di sini ada kasurnya dengan ukuran king size yang besar. Sebelah sini, ini salah satu ciri kamar master bedroom yang besar itu masuk king size. Nah, dari king size juga masih ada space di sebelah sini. Nih, masih ada space ya. Space lumayan besar di sini. Dan sebelah sana juga ada space lagi. Jadi Anda geraknya juga nggak terbatas. Ditambah, ini kan anggap aja temboknya ya. Jadi dari sini ke tembok pun juga masih ada space juga. Jadi Anda nggak akan mentok-mentok nih kalau jalan ke sini. Nah, itu enaknya. Ini Anda bayangin kalau disekat ya. Disekat jadi partisi. Berarti, wah ini aja udah lega mas. Gimana kalau ini nggak ada, makin lega lagi. Oke, kita udah beres nih review kamar master bedroomnya. Yang tadi kita udah lihat lebar banget ruangannya. Yang juga bisa nanti disekat kalau Anda butuh kamar tambahan. Nah, setelah ini kita akan masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu, yaitu sesi duduk bareng. Di situ kita akan hitung cara bayarnya seperti apa. Oke, sekarang kita ada di sesi duduk bareng. Di sesi ini kita akan membahas bagaimana hitung-hitungan cara bayarnya. Bisa dibilang Cluster Baron ini jadi rumah yang bisa Anda gunakan untuk jangka panjang. Kenapa? Karena rumah ini punya 4 kamar yang bisa Anda gunakan untuk waktu 10 bahkan 20 tahun lebih. Karena kan kalau misalkan nih anak Anda masih kecil, terus mulai bertumbuh, keluarga Anda juga makin berkembang, lama-lama kan akan butuh space, ruang yang makin besar kan. Nah, di sini tuh udah mencukupi sekali untuk jangka panjang. Oleh karena itu, ini rumah yang sangat-sangat layak sekali untuk jadi hunian Anda, khususnya jadi Sumarekon. Siapa sih yang nggak pengen punya rumah idaman di sini kan? Kita mulai hitung dari yang tadi kita review, oke? 6x12 yang tipenya deluxe. Oke. Untuk yang tipe deluxe 3 kamar, kalau kita tunai keras di 1,5 M. Nah, cara bayarnya pertama nih, Anda cukup booking fee sebesar 25 juta. Setelah itu, Anda tinggal pelunasan selama kurang lebih ya 75 hari. Jadi, bayar pertama 441 juta, setelah itu 466 juta dan seterusnya pelunasannya 597 juta. Udah, Anda bisa tinggal di Cluster Baron ini. Itu kalau yang tipe tadi. Nah, misalkan
Mas saya mau langsung tipe yang atasnya langsung 3 kamar misalkan, bisa Anda langsung ambil yang luxury 2. Harganya itu tunai kerasnya 1,6 M. Jadi Anda dengan 1,6 M udah bisa punya rumah dengan 4 kamar di Cluster Baroni ini. Itu yang pertama ya, caranya tunai keras. Nah yang kedua, itu kita akan bahas yang cash bertahap. Nah cash bertahap ini ada 2 ya, yang 12 kali dan 24 kali. Nah kalau yang 24 kali, sekitar 69,2 jutaan. Itu untuk tipe yang deluxe, yang tadi kita review. Kalau untuk yang tipe luxury 2, itu harganya mulai 72 jutaan per bulan untuk cicilannya, oke? Selama 24 kali. Nah itu yang cash bertahap. Nah yang terakhir nih, KPR Express. Anda bisa dengan cicilan DP 10%, itu dicicil 10 kali. Jadi DP-nya aja dicicil 10 kali, nggak sekali bayar. Nah itu yang tipe deluxe tadi yang 6 kali 12 itu 1,7 dengan waktu 20 tahun ya. Itu mulai 11 jutaan. Oke, itu yang deluxe. Kalau yang luxury 2 itu per bulannya sekitar 11,6 jutaan. DP-nya bisa 15%, bisa 20%, itu cicilannya bisa 18 hingga 24 kali. Nah nanti kalau Anda mau tanya-tanya lebih lengkap, lebih detailnya, bisa tanya ke agen resmi yang kami taruh linknya di deskripsi. Dan Anda tenang aja, nggak perlu khawatir. Mereka udah kami briefing. Jadi kalau ada yang nanya-nanya nih, info dari YouTube, mereka nggak akan ngejar-ngejar Anda. Jadi Anda juga nyaman. Nah ini yang ditunggu-tunggu. Kita akan masuk ke sesi tes akses. Udah penasaran kan? Langsung aja kita tes aksesnya. Dari sini kita akan ke Summarecon Mall Serpong untuk tes berapa sih dari sini ke sana ya jaraknya, dan tenang aja, kita akan ukur waktunya pakai stopwatch. Kita klik bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Oke, kita jalan. Nah, Anda lihat nih, itu SMP Islam Al-Azhar cuma butuh waktu tempuh nih 6,5 menit. Nih, Anda lihat, 6,5 menit. Nah, di sebelahnya, ini udah mulai nih, pusat-pusatnya nih. Kita lihat ya, nih ada kampus. Nih, ini ada, udah mulai masuk ke perkantoran-perkantoran kita nih. Ada Giant juga. Nah, ini Anda lihat ya, di sebelah kiri kita tuh ada showroom mobil. Sebelahnya juga udah ada kantor BCA, Bank BCA ya, besar banget. Di seberangnya udah ada hotel juga. Jadi nih rumah sakit nih, kita ngelewatin rumah sakit Biar Saida. Hanya butuh waktu 7,5 menit ya, lihat 7,5 menit. Jadi memang ini kemana-mana tuh sangat mudah banget aksesnya dari Baroni ke pusat-pusat fasilitas umum di Summarecon. Oke, kita sudah sampai di Summarecon Mall Serpong. Nih, waktunya masih berjalan, tadi di 10 menit sebenarnya udah sampai, tapi nggak apa-apa. Kita stop bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Nah, oke deh. Nah, jadi itu teman-teman semua, kita udah tes aksesnya. Tadi dari Baroni ke sini kita udah melewati banyak banget ya fasilitas umumnya, seperti perkantoran, kita juga lewat restoran, lewat bank-bank besar, hotel, bahkan tadi rumah sakit udah kita lewatin. Bahkan sekolahan juga sudah kita lewatin juga. Jadi kesimpulannya adalah akses kemana-mana dari Baroni ini tuh gampangnya minta ampun. Udahlah ruas jalannya besar, security-nya di mana-mana. Jadi kenyamanan dan keamanan Anda jadi nomor satunya. Nah oleh karena itu makanya wajar banget nih kenapa ini jadi salah satu rumah jangka panjang yang paling terjangkau harganya di Summarecon Serpong. Nih satu lagi terakhir. Anda lihat ke depannya, itu tinggal lurus aja ke depan sana, itu nanti Anda akan ketemu pintu tol untuk akses kemana-mana. Jadi semua semakin mudah kalau Anda tinggal di Summarecon Serpong. Setiap properti ada jodohnya. Semoga Anda segera ketemu jodoh properti Anda ya. Nah tadi kita udah beres nih review rumahnya, kita juga sudah hitung-hitungan cara bayarnya dan tes aksesnya. Jadi buat teman-teman, kalau ada referensi rumah yang bisa kami review, boleh banget nih langsung aja komentar di kolom komen di bawah ini. Nah, jangan lupa juga tonton video-video kami berikutnya karena akan banyak sekali hal-hal seru. Dan terakhir, kalau Anda punya teman, kerabat, atau keluarga yang lagi cari rumah, boleh banget nih share video ini ke mereka ya. Itu aja dari kami, sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Terima kasih, dadah!